Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan ZF, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan NIM 2003101010195. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak cipta dalam mata kuliah hukum dagang. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan kemudian dipublikasikan. Ketentuan hak cipta sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan berdasarkan Undang-Undang, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk mendapatkan hak cipta secara otomatis, pencipta bisa melakukan publikasi karya. Dan dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, publikasi dilakukan dengan cara-cara yang pertama, unggah karya di media sosial atau platform online lainnya. Yang kedua, publikasi karya melalui pameran, pertunjukan maupun acara publik lainnya. Yang ketiga, publikasikan karya di majalah, jurnal, atau media sejenis. Yang keempat, pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kreasi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi oleh hak cipta seperti buku, karya tulis, musik, lagu, karya seni rupa, fotografi, audiovisual, drama, koreo, program komputer, dan lain-lain. Lantas, bolehkah memakai karya orang lain tanpa izin? Diperbolehkan jika penggunanya tidak bersifat komersil baik langsung serta menyantumkan sumbernya secara lengkap, misalnya pendidikan, pertunjukan bebas, biaya penelitian, dan lain-lain. Namun, jika Anda sebagai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya merasa dirugikan karena karya Anda salah digunakan, maka bisa mengadukan ke penyidik, pegawai negeri sipil, atau PPNS di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan bukti kepemilikan, bukti pelanggaran, serta bukti pendukung lainnya. Lantas, apakah kita bisa memfoto orang tanpa izin orang tersebut? Jika foto atau video yang kita ambil tanpa izin tersebut disebarluaskan melalui media elektronik, maka jeratan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Isu hak cipta termasuk jenis dan perlindungan hukumnya adalah hal yang menjadi bagian dari para pekerja kreatif. Meski penting, bidang ini masih sulit untuk para pekerja tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta dan penggunaannya di Indonesia. Aturan mengenai hak cipta saat ini mengadu pada perjanjian World Intellectual Property Organization atau disebut dengan WIPO tahun 1996. Perjanjian WIPO menjelaskan berbagai jenis hak cipta yang diterapkan kepada sebuah karya. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu penciprakan karya tulis. Sebuah karya tulis sangat rentan mengalami kasus penciprakan, terutama di era digital saat ini. Sangat mudah menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Misalnya karya tulis seperti artikel, esai, buku, dan lainnya. Kriteria yang masuk dalam ranah penciprakan adalah ketika Anda menerbitkan sebuah karya tulis yang menirukan sebagian atau keseluruhan isi tulisan orang lain tanpa menyertakan nama penulisnya. Yang kedua ada penciprakan konten di internet. Contoh pelanggaran lainnya adalah penciprakan konten di internet. Dapat berupa tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Umumnya hal ini terjadi karena kemudahan
distribusi informasi di dunia maya. Hal ini membuat pengguna internet bisa dengan mudah menyalin konten milik orang lain, lalu mengakuinya sebagai milik diri sendiri. Penjiplakan seperti ini sangat rentan terjadi dan merugikan si pemilik konten asli. Yang ketiga, ada pembajakan software. Ada juga kasus pembajakan software di mana oknum akan menyebarkan software tertentu di internet untuk didapatkan pengguna secara gratis. Padahal untuk memilikinya dibutuhkan lisensi yang harus dibeli. Dan banyak pengguna menggunakan software bajakan ini karena mahalnya harga software asli. Software yang banyak dibajak seperti Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, dan berbagai perangkat lunak lainnya. Yang keempat, ada pelanggaran hak cipta lagu. Untuk lagu juga sangat sering terkena penjiplakan atau pembajakan, misalnya dengan menyediakan link download di sebuah situs tanpa lisensi. Hal ini tentu akan merugikan pemilik lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu mereka. Apakah kita dapat dialihkan? Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan demikian, dengan memiliki hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan. Antara lain, dengan cara menerbitkan ciptaan, menggunakan dan mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan. Berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan antara lain karena pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wakaf, yang keempat wasiat, yang kelima perjanjian tulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan keseluruhan ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak ekonominya tersebut lagi. Selain dapat dialihkan, hak cipta merupakan barang tidak terwujud yang dianggap sebagai aset, sehingga hak cipta juga dapat dijadikan jaminan, misalnya digunakan sebagai jaminan utang dan lain sebagainya. Jenis-jenis hak cipta, yang pertama ada hak distribusi. Hak distribusi kamu untuk melakukannya pengadaan dan pendistribusian karya terhadap publik. Jenis hak ini biasanya didapatkan dari hasil kesepakatan antara pemilik karya dengan pihak distributor. Yang kedua ada hak sewa. Hak penyewaan adalah hak untuk melakukan penyewaan kepada publik dari karya yang ditampilkan dan komersialnya. Jenis hak ini dibedakan pada 3 jenis karya saja. Dan adapun jenis hak publik, yang pertama itu ada lisensi atribusi. Adalah pengakuan sebagai kredit kepada pemegang hak cipta atau pemilik suatu karya. Jenis lisensi yang ditandai dengan simbol dan diikuti dengan nama pembuatan dan tahunnya. Yang kedua ada lisensi berbagai hak cipta atau share alike. Adalah lisensi hak cipta yang awalnya digunakan oleh proyek Creative Commons. Ini digunakan untuk penelitian yang akan membutuhkan persyaratan atau adaptasi dari karya yang dirilis di bawah lisensi yang sama atau serupa dengan lagu yang dirilis. Yang ketiga ada lisensi non-derivatif, mengizinkan untuk mengubah dan mendistribusikan karya selama kita tidak mengubah atau membuat karya turunan. Memastikan bahwa kontennya akan sama dengan yang ditunjukkan melalui berkali-kali disalin dan dibagikan. Yang keempat ada lisensi non-komersial. Lisensi ini memberikan wewenang kepada pemegang hak cipta untuk memberikan izin publik kepada siapa saja untuk menggunakan aplikasinya. Akan tetapi penggunaan karya ini terbatas hanya untuk kebutuhan pribadi atau kegiatan non-komersial lainnya. Baik, sampai di sini saja pemaparan materi dari saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Sriwalni Rahayu SHMH selaku dosen pembimbing di mata kuliah Hukum Dagang
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.